Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi bersama Waberod di channel Gadget Road. Untuk kali ini saya akan membahas tentang review si Samsung A32. Nah, yang kebetulan rilis bulan Februari 2021. Nah, mari kita review dan tonton videonya ya. Nah, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon bantuannya, karena bantuan dari kawan-kawan semua ini sangat bermanfaat dan membantu buat saya. Oke, mari kita masuk pembahasannya. Let's go. Review Samsung Galaxy A32 punya daya tarik sendiri. Sedikit flashback ke bulan Maret 2021 lalu, Samsung Indonesia hadirkan sebuah smartphone baru yang secara pribadi menarik perhatian saya. Selain harganya lebih murah dari seri A5X, fitur flagship pun dibawa ke perangkat tersebut. Adalah Samsung A32, seri 3 jutaan dengan fitur yang semakin lengkap. Setidaknya di atas ada kertas kehadiran Samsung Galaxy A32 cukup menarik perhatian. Desain yang cantik, layar yang unggul, serta sensor lengkap termasuk NFC. Semua fitur penting yang bisa hadir dalam sebuah smartphone dihadirkan dalam sebuah praktek praktis. Tahun ini memang nampaknya menuju tahun yang begitu menarik buat Samsung. Maksudnya, lihat saja spesifikasi kelas entry hingga menengahnya kini semakin bersaing dengan para kompetitor. Tentu, Samsung bisa bagus, namanya saja bukan flagship. Ada beberapa hal yang membuat Samsung Galaxy A32 tidak cocok untuk sejumlah tipe konsumen. Meski saya yakin bakal bisa terjual laris. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah desainnya. Sejujurnya dibanding dengan Galaxy A52 maupun Galaxy A72, Samsung Galaxy A32 menjadi yang paling menarik bagi saya untuk dipandang. Dimensinya cukup kompak, ramping baik secara lebar dan ketebalannya 8,4 mm. Cukup ringan di 184 gram. Mengingatkan saya terhadap HP level Hague. Modul kameranya dirancang berbeda dibandingkan seri Galaxy lainnya. Tiap sensor kamera dibuat timbul secara individu. Dari bagian body plate terlihat lebih mewah. Pilihan warnanya pun lengkap dan always fit jadi opsi yang cerah plus tidak mudah terlihat kotor. Kenapa saya menyebutkan untuk dipandang? Karena saat digenggam seluruhnya terasa nyaman saat digenggam. Penting atau tidaknya tergantung penggunaan. Kalau sehari-hari bakal digunakan dengan case tambahan tentu tidak menjadi masalah. Nah, yang kedua, layarnya. Untuk bagian ini Samsung Galaxy A32 memiliki paduan teknologi baru dan lawas. Bagian lawas ada pada desain note kamera depannya yang berbentuk Infinity U, alias belum mengadopsi desain punch hole. Sisanya cukup positif, terutama pada kualitas layarnya. Punya dimensi 6,4 inci dengan rasio 20:9. Samsung Galaxy A32 cukup nyaman digenggam karena tidak terlalu lebar. Resolusinya sudah mencapai Full HD+. Gunakan panel Super AMOLED, bahkan menggunakan refresh rate 90 Hz. Sistemnya adaptif, jadi bakal turun ke 60 Hz bila tidak diperlukan demi menghemat si baterai. Cukup mantap. Reproduksi warna genjreng meski tidak berlebihan dan cukup cerah hingga 800 nit untuk penggunaan luar ruangan. Always on display juga tersedia untuk responsi tampilan jam yang bakal standby 24 jam. Dan
Material bodi dihemat, sensor sidik jari pada smartphone mid-range Samsung ini tetap di in-display alias tertanam di dalam layar. Sayangnya performanya agak kurang responsif. Guna jenis optikal, mungkin ini adalah generasi pertama, selain perlu ditekan, harus dibiarkan agak lama dan tentunya bakal jadi makin sulit ketika pemasangan dengan tempered glass. Jadi baiknya gunakan lapisan anti gores biasa saja bila ingin perlindungan ekstra. Dan untuk kameranya, mudah digunakan meski bukan yang terbaik di kelasnya. Secara tampilan, tutup kamera Samsung Galaxy A32 memang terlihat stylish dan berbeda. Namun kinerjanya tergolong oke saja dibanding disiapkan sensor utama beresolusi 64 megapiksel yang secara otomatis ambil foto 16 megapiksel dengan teknologi pixel binding dengan harapan berikan detail lebih tinggi. Selain itu ada kamera ultra wide angle 8 megapiksel, 5 megapiksel untuk potret serta 5 megapiksel kedua untuk foto objek makro. Hasil menurut kamera Samsung lumayan tinggi, cenderung gelap dalam kondisi tertentu. Sementara sensor utama bisa memberikan warna yang akurat, tak perlu berlebihan. Dynamic range cukup, namun dalam satu catatan. Awalnya saya mengira Samsung Galaxy A32 punya performa HDR yang buruk, namun ternyata efeknya baru terlihat saat foto diambil dan ditunggu beberapa detik kemudian, alias tidak secara real time. Yang juga sedikit kurang adalah mode malamnya, kurang efektif untuk kecerahan foto atau menambah detail foto. Kamera depannya sendiri beresolusi 20 megapiksel dengan detail yang baik plus sudut pandang yang lebar. Berikut beberapa hasil fotonya dan kalian bisa lihat sendiri hasil fotonya. Oke. Yang paling saya suka yang sangat mudah, baik kamera belakang dan depan dibuat seolah memiliki dua lensa standar dan ekstra lebar untuk swipe pot bermain ramai. Perekaman videonya hanya sampai Full HD+, namun sudah dilengkapi ACE yang tentunya bakal berikan efek getar atau bayangan saat rekam video seperti melangkah di malam hari. Dan fiturnya seperti biasa, One UI 3.1 berbasis Android 11 yang digunakan smartphone Samsung rilisan 2021 ini berikan fitur yang melimpah tanpa harus tampil kompleks. Ikon-ikon yang besar mungkin lebih diminati oleh pengguna yang lebih tua, meski sejatinya jumlah grid bisa diatur sesuai selera. Peletaknya sangat pas untuk menggunakan satu tangan, lengkap dengan one hand mode yang bisa perkecil tampilan layar atau sudut tertentu. Mulai dari NFC sampai fitur untuk mendeteksi nomor tak dikenal, One UI berikan tampilan yang segar dan lengkap, membuat pengguna tak perlu install banyak aplikasi tambahan. Dukungan Dolby Atmos hadir untuk tingkatkan pengalaman mendengarkan musik. Sayangnya speaker mono di bawahnya volume meskipun agak kecil. Yang tak kalah menarik, Samsung tetap berikan fitur seperti Link to Window ke Samsung Galaxy A32. Lewat fitur ini, pengguna bisa menyambungkan smartphone ke perangkat Windows 10 dan disinkronkan notifikasi hingga semua tampilannya ada di smartphone. Drag and drop file juga bisa cocok bagi kamu yang berada di ekosistem Windows, buah kerjasama mendalam antara Samsung dan Microsoft.
Bila kamu mencari performa yang terbaik, maka smartphone ini bukanlah paling yang pas. Awalnya saya mengira bila MediaTek Helio G80 sudah cukup bertenaga, dipadukan dengan RAM 6GB atau 8GB yang penyimpanannya internal seluas 128GB. Namun ketika digunakan sehari-hari, tak jarang ditentukan sedikit shading atau efek transisi patah-patah, terutama ketika awal pembuka kunci layar dan saat sedang multitasking menurut refresh rate 60 Hz. Buat main game pun masih bisa selama tidak mengutamakan tampilan visual yang baterai smooth. Suhunya pun juga bakal agak sedikit panas ketika sedang digunakan untuk bermain game atau sekedar menggunakan smartphone secara insentif. Baterainya, karena kapasitasnya yang memang lebih besar dari Galaxy A52, Samsung Galaxy A32 bisa bertahan lebih lama dari saudaranya yang lebih mahal. Dengan 5000 mAh pengguna bisa intensif, saya masih terasa cukup sampai setengah hari pada keesokan harinya. Sementara dalam kondisi penggunaan ringan bisa mencapai 2 hari berkat penggunaan prosesor hemat daya serta sistem refresh rate yang adaptif untuk pengisian dayanya. Samsung Galaxy A32 mendukung protokol refresh rate charging 15 watt. Namun untuk ukuran 15 watt dengan durasi pengisian daya mulai hampir hingga 100% bisa mencapai 2 jam lebih sedikit sudah cukup oke. Nah, untuk kesimpulannya, sebuah smartphone 3 jutaan Samsung mencoba meracik tekanan yang pas demi menciptakan sebuah perangkat yang sekitarnya cocok untuk banyak jenis konsumen. Mereka yang mencari desain stylish, layar berkualitas untuk streaming, baterai irit, plus kamera yang bisa diandalkan, tentunya bakal tertarik dengan Samsung Galaxy A32. Sedikit catatan ada pada performa, kinerja in-display, fingerprint, sensor, serta material bodi yang terasa agak kurang ketika digunakan tanpa case. Namun, bila tidak bisa mulai membimbang opsi warna yang cocok untuk dipermanenkan tiap harinya. Oke, cukup sekian dari Waberod.